Ya sudah, kita tidak mengancam. Kita juga sok-sokan, kita juga tidak punya akses orang-orang besar di Jakarta sana, atau pejabat-pejabat atau politikus. Kita tidak punya akses apa-apa, dan kita tidak punya basis massa yang mungkin seperti Anda punya. Tapi ingat, ya, kita ini lahir di Indonesia. Ibu bapak kita orang Indonesia. Leluhur kita orang Indonesia. Kalau sampai negara ini kacau balau ricuh, seperti yang Anda sampaikan, ajakan Anda, lihat saja nanti. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati Channel, kembali lagi di AWK Channel. Mohon maaf, video ini jangan di skip ya. Ini ada 2 potongan video, dan ini penting sekali untuk dibahas. Karena kembali lagi ini bagaimana kita tuh harus mempunyai kesadaran secara kolektif. Tidak usah ikut-ikutan yang memang tidak bisa kita pahami, tidak usah ikut-ikutan yang memang kita tidak mampu untuk menjalani. Ini terkait masih sama dengan nasab klan Ba'alawi, juga dengan Pilpres. Artinya di sini banyak sekali kecurangan-kecurangan. Tapi pernyataan seorang Habib Rizik Syihab ini memang sepertinya, kalau menurut saya dan mungkin sahabat AW Kertapati Channel, ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Meskipun dalam format guyonan, dan yang diajak bicara cuma emak-emak di dalam pengajian itu. Tapi ini sudah sangat tidak masuk akal dan sangat-sangat rasis, karena mengajak masyarakat, meskipun emak-emak, untuk memberontak kepada pemerintah sah hari ini. Tapi sebelum sampai ke video itu, coba kita saksikan pengakuan seorang muhibin klan Ba'alawi yang pernah mondok di pesantrennya Habaib. Dan ini sekali lagi 2 narasi yang berbeda, tapi coba dibentur-benturkan untuk meyakinkan masyarakat bahwa Habib itu baik, kelakuannya baik, tidak seperti pada video-video atau konten di luar sana yang menyudutkan seorang Habaib. Sekali lagi jangan di skip video ini, coba cermati dan nanti coba kita bahas bersama-sama, dan silakan Anda berkomentar, tentu saja dengan pedoman komunitas. Yang pertama, video dari Muhibin klan Ba'alawi. Kita saksikan. Dulu ya pernah belajar di pondoknya para habaib dan juga pernah belajar di pondoknya kiai. Dan intinya beliau-beliau itu sama, antara habaib dan kiai itu sama, mengajarkan kita tentang sabar, bersyukur, istiqomah, tawadu, rendah hati, dan lain sebagainya. Gak ada bedanya. Dan habaib nyuruh kiai agar habaib menyuruh kita agar mencintai kiai. Para kiai juga mengajarkan kita untuk mencintai habaib. Itulah ahli sunnah wal jamaah, itulah yang beliau-beliau ajarkan kepada kita. Nah sekarang ya Allah nih sangat menyakitkan. Itu tadi video dari fenomena pengakuan seorang Muhibin Ba'alawi. Nah, yang dimaksud selama ini para konten kreator yang mengulas, yang membahas berdasarkan tesis Kiai Haji Maduddin, itu bukan masalah di perilaku, bukan masalah di bagaimana seorang habaib itu, ya pasti dalam hal ini kan pondok pesantren, tidak mungkinlah seorang yang mempunyai pondok pesantren mengajarkan kebatilan, mendidik santrinya untuk jadi bajingan, kan nggak mungkin. Tidak mungkin lah. Tapi bukan itu persoalannya. Persoalan di sini adalah bagaimana setiap kita menonton video dengan tema nasab klan Ba'alawi ini soal validitas, soal terkonfirmasinya enggak ini nasab yang mengaku sebagai dzurriyyat Rasulullah. Bukan di soal perilaku, bukan terus kita catut dengan nama, ini sama-sama ajarannya juga Ahlul Sunnah wal Jamaah. Bukan masalah itunya. Ini soal validitas yang terkait dengan
sejarah-sejarah masa lampau, ratusan tahun yang lalu, dengan sejarah-sejarah kitab yang ada sekarang ini, yang ada di pesantren Anda gitu loh. Pesantren-pesantren atau Anda santri-santri yang mondok khusus, apalagi di pesantrennya para Alawi atau para Habib, juga mungkin pesantren yang lain. Ini sejarah yang ditulis oleh parawi-parawi, oleh mursid, sanad-sanad ke atas klan Balawi ya. Ini validitasnya bagaimana? Dengan temuan atau penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Maduddin gitu loh. Dan Kiai Haji Maduddin juga tidak sendiri dalam menarasikan penelitiannya berbentuk tesis. Tapi juga ada Kiai Haji Nur Iya, ada juga Gus Aziz Jazuli, ada juga Gus Pake, kemudian banyak sekali Dr. Manakim Ali, dan pernyataan-pernyataan dari Gus Fuad Pleret, Gus Abad Buntet Cirebon, banyak sekali kan yang sanggup atau yang berani ketika nanti memang persoalan ini masuk ke ranah hukum. Beliau-beliau itulah akan menjadi saksi. Gus Fuad Pleret, Tubagus Mogi, Kiai Haji Maduddin, Kiai Haji Nur Iya, Gus Aziz Jazuli, kemudian Gus Abbas Buntet Cirebon, mungkin Dr. Manakem Ali, dan ahli dari BRIN, Dr. Sugeng Sugiarto, itu nanti akan menjadi saksi dan mereka, beliau-beliau ini siap. Persoalannya itu bukan masalah ini tawadu, Habib itu tawadu, Habib itu istiqomah, juga tidak menyarankan untuk menghina kiai dan sebaliknya. Bukan persoalan yang sifatnya itu teks penyampaian, tapi lebih kepada sejarah. Itu loh. Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya. Mohon maaf, tolong jangan di-skip video ini. Ini video yang sangat provokatif sekali. Ini video yang ajakan untuk menggulingkan pemerintah Indonesia. Meskipun itu disampaikan dalam sebuah mungkin kayaknya pengajian yang kecil, yang pesertanya juga banyak emak-emak. Tapi ini sangat berbahaya sekali kalau Habib Rizik Syihab juga tidak ditegur dengan keras persoalan ini. Karena apa? Nanti kalau benar-benar nih, gara-gara pemilu yang banyak kecurangan, kemudian jadi hak angket, kemudian dipanggil Presiden Jokowi dan terbukti dan lain sebagainya, atau terbukti nggak terbukti, intinya kalau sampai ya negara ini chaos, Anda ya Pak Rizik Syihab enak tinggal caw pergi ke Yaman. Nah kita ini, orang tua kita, leluhur kita di sini, kita lahir besar di sini, kemana coba? Kalau negara ini hancur lebur, chaos. Orang-orang yang tidak tahu menahu awam seperti ini mau gimana? Mau pergi kemana coba? Nah itu sebetulnya cara menyelesaikan, nggak perlu ribut. Yang penting DPR-nya adil, MK-nya juga adil. Nah saya berharap begitu, jadi nggak usah ribut. Tapi kalau MK-nya tidak jujur, tidak adil, DPR-nya nggak dipercaya lagi oleh rakyat, ada jalan ketiga. Apa jalan ketiga? Ekstra parlementer. Bu, ekstra parlementer maksudnya perjuangan di luar parlemen. Apa tuh? Rapat jalanan. Apa tuh? Sidang rakyat. Apa tuh? People power. Apa tuh? Revolusi. Apa sih tuh? Berontak. Buyang-buyang amat. Gua ngomong begini gak paham, begitu gak paham, ya udah ngomong berontak. Paham kan? Paham Bu? Sekali lagi, langsung paham. Saya pribadi dan mungkin teman-teman, ayo kita ingatkan bareng-bareng. Bapak Habib Rizik Syihab yang terhormat, agar ucapan Anda ini tolong direvisi dan Anda minta maaf ke seluruh masyarakat Indonesia yang mendengar video Anda. Kalau Anda tidak cabut, ya sudah,
kita tidak mengancam. Kita juga sok-sokan, kita juga tidak punya akses orang-orang besar di Jakarta sana, atau pejabat-pejabat atau politikus. Kita tidak punya akses apa-apa, dan kita tidak punya basis massa yang mungkin seperti Anda punya. Tapi ingat, ya, kita ini lahir di Indonesia. Ibu bapak kita orang Indonesia. Leluhur kita orang Indonesia. Kalau sampai negara ini kacau balau ricuh, seperti yang Anda sampaikan, ajakan Anda, lihat saja nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.